Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenankanlah saya Aris Luciani SPD, CGB Angkatan 9 untuk memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Sebelum merancang tahapan perubahan menggunakan Bagja, kita menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif untuk merumuskan visi guru penggerak kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengenali aspek positif yang sudah dimiliki oleh sekolah dan mencari solusi untuk mempertahankan serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, apa langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan inquiry apresiatif? Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah menggunakan metode Bagja. Dalam pendekatan menggunakan metode Bagja, terdiri dari B, A, G, C, dan A, di mana B adalah buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali impian, dan C, jabarkan rencana, serta A, atur eksekusi. Dalam rangkaian Bagja yang pertama adalah huruf B, buat pertanyaan. Dalam hal ini berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu kita untuk menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan kita lakukan. Huruf Bagja yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Dalam ambil pelajaran ini berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan kita lakukan. Dalam ambil pelajaran juga untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas yang lain yang dilakukan kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Dalam Bagja yang ketiga adalah G, gali mimpi. Di dalam gali mimpi ini kita dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal yang ada di sekolah yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Dalam tahapan gali mimpi ini, visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Dalam menjabarkan rencana, kita dapat merumuskan rencana atau tindakan tentang hal-hal yang penting, apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Yang terakhir adalah huruf A, atur eksekusi. Dalam atur eksekusi ini, kita dapat memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa pihak yang akan diajak, dan yang pasti mau ikut terlibat. Bagaimana strategi yang akan kita lakukan, dan aksi apa lain yang demi mewujudkan visi perlahan-lahan, serta dapat membantu transformasi menjadi nyata. Kali ini visi yang saya pilih adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berprestasi, dan terampil teknologi sesuai dengan profil belajar Pancasila. Mengapa visi ini penting untuk saya angkat? Dalam hal ini saya menitik beratkan pada peningkatan numerasi peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi yang telah saya buat menjadi acuan untuk melakukan langkah-langkah untuk semakin dekat dengan pencapaian visi. Serta saya juga menganalisis kelebihan yang ada menggunakan ATAP, yaitu aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Berikut adalah ATAP awal, yaitu dari hasil analisis rapat pendidikan di SD saya, masih banyak siswa yang kurang dalam numerasi. Adanya kurangnya minat siswa dalam pembelajaran numerasi, khususnya pembelajaran matematika. Dalam tantangan, perlu adanya pengembangan metode pembelajaran yang menarik minat numerasi siswa. Dalam tantangan juga perlu adanya media untuk meningkatkan minat siswa untuk belajar numerasi. Dalam hal ini adalah matematika. Di dalam aksi,
Penerapan metode belajar student center atau berpihak pada murid dilakukan pada setiap kegiatan pertemuan di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, berkolaborasi dengan rekan guru untuk meningkatkan numerasi siswa. Pada pembelajaran, perubahan yang kami harapkan adalah siswa tertarik untuk belajar numerasi, khususnya pembelajaran matematika. Siswa lebih bersemangat untuk belajar numerasi dengan berbagai metode pembelajaran. Dalam hal ini dilakukan pada setiap kegiatan pertemuan di dalam maupun di luar kelas. Pernyataan prakarsa perubahan yang saya buat: meningkatkan numerasi peserta didik melalui game bilangan bulat, sehingga mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berprestasi di SDN Paranggan 1 Pati. Pernyataan prakarsa perubahan tersebut saya pilih karena yang pertama, cerdas. Cerdas memiliki arti peserta didik mampu berpikir untuk belajar dengan baik. Berprestasi, peserta didik yang mampu menunjukkan kemampuannya, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Terampil, peserta didik yang mampu melakukan pekerjaan dalam segala bidang, berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Teknologi, dalam hal ini peserta didik mampu menerapkan pengetahuannya dalam teknologi sesuai kodrat alam dan zamannya. Profil pelajar Pancasila yang terkandung di dalamnya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dalam mewujudkan perubahan yang signifikan, saya juga merencanakan dan mengimplementasikan satu rencana Bagja. Selanjutnya akan saya paparkan tentang kanvas Bagja Prakarsa Perubahan. Dalam kanvas Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Prakarsa perubahannya meningkatkan numerasi peserta didik melalui game bilangan bulat, sehingga mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berprestasi di SDN Paranggan 1 Pati. Dalam buat pertanyaan ini menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset atau potensi yang dimiliki oleh sekolah. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang harus saya lakukan untuk dapat meningkatkan numerasi peserta didik di SD Negeri Paranggan 1 Pati? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah mencari referensi dari internet, berkolaborasi dengan rekan sejawat, diskusi dengan kepala sekolah, menggunakan metode dan berbagai media pembelajaran yang bervariasi. Dalam kanvas Bagja yang kedua, dalam prakarsa perubahan meningkatkan numerasi peserta didik melalui game bilangan bulat sehingga mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berprestasi di SDN Paranggan 1 Pati. Dalam kanvas Bagja A, ambil pelajaran atau discover. Di sini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset atau potensi, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif dari tiap pertanyaan yang dibuat. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok atau survei. Pertanyaan saya yang muncul adalah metode atau media apa yang seperti apa untuk menumerasi peserta didik di SD Paranggan? Kompetensi apa saja yang harus dikuasai agar dapat meningkatkan numerasi peserta didik dengan game bilangan bulat? Situasi dan kondisi seperti apa dan bagaimana yang dapat meningkatkan numerasi peserta didik dengan game bilangan bulat? Tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan: berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat yang telah berhasil dalam meningkatkan numerasi peserta didik dengan game bilangan bulat. Metode dan media yang digunakan untuk numerasi peserta didik dengan game bilangan bulat. Mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan dalam menumerasi peserta didik, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Kanvas Bagja selanjutnya adalah G, gali mimpi atau dream.
Dalam prakarsa perubahan meningkatkan numerasi peserta didik melalui game bilangan bulat sehingga mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berprestasi di SDN Parangganan 1 Pati. Dalam prakarsa Bagja Digali Mimpi terdapat tahapan-tahapan pertanyaan yang dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam hal ini dapat dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan dalam berproses memaknai hasil temuan menggali mimpi bersama-sama. Pertanyaan yang timbul, bagaimana perasaan saya ketika siswa saya berhasil dalam numerasi? Hal apa yang bisa saya lakukan setelah berhasil meningkatkan numerasi peserta didik? Hal-hal apa saja yang dapat mendukung agar numerasi peserta didik dengan game bilangan bulat meningkat? Tindakan dan penyelidikan yang perlu saya lakukan, membuat gambaran atau narasi diri saat mencapai keberhasilan, membuat daftar kompetensi, menggunakan metode media yang bervariasi agar numerasi peserta didik dengan game bulat meningkat, mencatat peristiwa penting di mana peserta didik yang sudah mulai muncul kreativitas dan semangatnya sehingga dapat dijadikan pedoman. Kanvas Bagja yang selanjutnya adalah J. Jabarkan rencana atau desain. Dalam tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan dengan segera. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif. Pertanyaan yang timbul, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan numerasi peserta didik? Berapa lama target untuk menumbuhkan dan menumerasi peserta didik? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah tersebut? Dan bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama agar tercapai peningkatan numerasi peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan, memberikan motivasi atau dorongan kepada siswa, mendesain pembelajaran dengan menggunakan metode media yang bervariasi dan berpihak pada murid, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk dapat meningkatkan numerasi siswa, mencatat perkembangan siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Kanvas Bagja Prakarsa Perubahan meningkatkan numerasi peserta didik melalui game bilangan bulat sehingga mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berprestasi di SDN Parangganan 1 Pati. Yang terakhir adalah A. Atur eksekusi atau deliver. Pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya-budaya apresiatif secara berkelanjutan. Tindakan yang di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Pertanyaan yang muncul, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Kapan rencana peningkatan numerasi siswa akan dimulai? Bagaimana rencana tindak lanjut agar dapat meningkatkan numerasi siswa? Selanjutnya, kepada siapa saya akan melaporkan kegiatan ini? Tindakan penyelidikan yang perlu saya lakukan, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan observasi. Observasi ini dilakukan baik dalam setiap kegiatan pembelajaran di luar maupun di dalam kelas. Meminta kepada siswa untuk saling bersemangat, memotivasi, menyediakan tempat untuk mengembangkan numerasi siswa bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Rancangan tindakan prakarsa perubahan sesuai dengan Bagja semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak pada murid. Meningkatkan numerasi peserta didik dengan menggunakan berbagai macam metode, salah satunya dengan game bilangan bulat, sehingga terwujudnya peserta didik yang cerdas dan berprestasi merupakan cerminan dan tanggung jawab kita sebagai guru penggerak. Mari kita menjadi teladan yang baik dalam meningkatkan numerasi siswa, sehingga tercipta siswa yang cerdas dan berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak.